Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati dan muliakan para tokoh agama, alim ulama dan para ustadz, dan juga para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, dan juga hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam acara yang kita agendakan pada malam hari ini. Namanya manusia hanya bisa berencana dan berikhtiar. Segala sesuatunya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Maka kita katakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, Allah menakdirkan, menetapkan sesuatu dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tadi Masya Allah sudah luar biasa ya persiapan untuk pengajian pada malam hari ini, tapi qadarullah Allah menurunkan rahmat dan berkahnya berupa air hujan untuk kita, sehingga akhirnya ya kita terpaksa harus minggir ya berteduh untuk menjalani agenda pengajian ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufiknya kita bisa melangkahkan kaki kita di gang apa ini namanya? Gang Edelweiss ya, untuk mengadakan kajian 2 bulan sekali, tadi kata Pak RT ya. Dan tentu niat kita harus kita perbaharui ya, bahwa hadirnya kita di sini diantaranya adalah untuk menjalin tali ukhuwah persaudaraan, yang mana kata Umar bin Khattab, a'dzabun ni'mah ba'dal Islam al-ukhuwah. Jadi nikmat yang paling agung setelah Islam adalah nikmat persaudaraan. Ya. Jadi nikmat yang paling besar setelah Islam adalah nikmat persaudaraan. Maka kita sebagai umat Islam harus selalu berusaha dan berupaya untuk bagaimana ikatan persaudaraan di antara kita itu terjalin kuat. Dan juga di antaranya lagi hadirnya kita di sini adalah dalam rangka thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, yang mana ini merupakan amalan yang besar, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi sejatinya kita semua hadir di sini dalam rangka mencari kemudahan jalan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ya Bapak Ibu, saudara-saudariku, dimudahkan oleh Allah jalannya untuk masuk ke dalam surga. Salat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita insyaallah sebentar lagi akan menjumpai bulan Ramadan. Berapa hari lagi kira-kira? Seminggu ya. Insyaallah seminggu. Dan sepertinya ada kemungkinan berbeda ini ya. Muhammadiyah sudah menentukan hari Selasa ya. Selasa apa Rabu? Rabu ya. Nah, kalau pemerintah belum. Karena Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Kalau hisab sudah
ditentukan. Sedangkan pemerintah menggunakan metode ru'yatul hilal. Jadi dilihatnya nanti di 29 Sya'ban. Kalau terlihat hilal Ramadan, maka besok 1 Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat, maka Sya'ban digenapkan menjadi berapa? 30. Ya. Nah, kita lebih aman adalah ikut pemerintah. Baiklah, kajian kita pada malam hari ini adalah judulnya Bekal Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Atakum syahru Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena di bulan Ramadan segala amal soleh yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, faradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan atas kalian di bulan Ramadan itu untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatu asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Jadi kalau ada orang yang di bulan suci Ramadan, yang mana kata Nabi setan-setan itu dibelenggu, artinya manusia hasutan untuk berbuat maksiat dan juga berbuat buruk itu sangat tipis, bahkan tidak ada. Dan kalau ada yang kemudian tetap bermaksiat, itu tanda orang ini betul-betul sangat buruk sekali perangainya. Waliyadzubillah. Karena bagaimana setan sedang dibelenggu, dipenjara oleh Allah, dia malah terus berbuat maksiat dan berbuat dosa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan dia adalah orang yang jiwanya sangat buruk sekali. Waliyadzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat agung sekali nilainya, lebih baik daripada nilai 1000 bulan atau 83 tahun. Malam apa itu Bapak Ibu? Malam Lailatul Qadar. Kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia adalah orang yang merugi. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, di bulan Ramadan ini ada penyeru yang menyeru, ya bagiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang mencari pahala-pahala kebaikan di bulan Ramadan, maka bersemangatlah. Kita diperintahkan untuk apa? Bersemangat di bulan Ramadan. Wa ya bagiyashar aksir, dan sebaliknya orang yang sukanya berbuat dosa maksiat masuk bulan Ramadan berhenti, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan di setiap malam Ramadan Allah bebaskan banyak sekali hamba-hambanya dari siksa api neraka. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang di luar Ramadan dia berbuat dosa maksiat, yang mana dengan dosa maksiatnya dia sudah mendapatkan cap bakal jadi penghuni neraka. Nah, kemudian datang bulan Ramadan, dia beribadah dengan baik di bulan Ramadan, maka cap itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi golongan hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Talha ibn Ubaidillah, seorang sahabat Nabi SAW, pernah bercerita tentang dua orang. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian masuk Islam. Kemudian salah satunya ikut berjihad dan mati syahid. Kemudian yang satunya dia hidupnya 1 tahun lebih lama, kemudian wafat juga. Talha ibn Ubaidillah melihat di dalam mimpinya, ternyata orang yang wafat lebih lama itu masuk surganya lebih dulu daripada temannya yang mati syahid. Padahal kalau kita membaca ya hadis-hadis Nabi, banyak yang menyebutkan bahwa orang yang mati syahid itu dia akan langsung masuk surga tanpa hisab lagi. Keutamaannya sangat besar. Tetapi Talha heran, kok kenapa orang yang mati syahid masuk surganya belakangan daripada orang kawannya ini yang hidupnya lebih lama setahun.
Nah, hal ini kemudian sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi apa? Alaisa qad makasa ba'dahu sanah. Bukankah dia ini hidupnya lebih panjang setahun daripada kawannya yang mati syahid? Wa adraka Ramadan, dan dia mendapati bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ini menunjukkan siapa yang mendapati bulan suci Ramadan berarti dia sedang diberikan keutamaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi siapa yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin, diisi dengan amal-amal ibadah. Oleh karenanya Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, laisa sya'nu antasila ila Ramadan walakinna sya'na madza amilta fihi. Jadi urusannya bukan kita itu sampai kepada bulan Ramadan. Ya, kita bahagia. Bahagia tidak Bapak Ibu? Kalau sampai kepada bulan Ramadan, bahagia. Setiap kaum muslimin pasti bahagia ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Tetapi kata Syekh As-Sa'di, urusannya bukan sekedar kita bahagia ketika sampai Ramadan, tetapi lebih penting daripada itu, kita isi apa Ramadan kita. Apa yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan itu. Jadi ekspresikan kebahagiaan kita ketika kita menjumpai bulan Ramadan dengan amal soleh dan ibadah selama bulan Ramadan. Maka beruntung nih ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang diberikan usia tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini bisa insya Allah seminggu lagi berjumpa dengan bulan Ramadan. Mungkin ada anggota keluarga ya dari kita yang tahun kemarin masih bersama kita menjalani Ramadan, mungkin tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Ada Bapak Ibu? Ada? Mudah-mudahan yang sudah meninggal wafat dari keluarga kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang akan mendapati Ramadan, maka kita isi dengan sebaik mungkin. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antara tanda seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah adalah dua. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairun nas, manusia yang terbaik. Subhanallah. Siapa yang menyebut manusia terbaik, Bapak Ibu? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan persaksian bahwa ada manusia yang terbaik. Siapa mereka? Disebut oleh Nabi dua. Yang pertama, man tala umruhu, dia yang usianya panjang. Masya Allah. Di sini ada yang usianya sudah 60? Bapak Ibu ada? 70? Siap-siap ya. Sudah harus siap-siap. Kalau 60, 70. Alhamdulillah. Ya, karena kata Nabi, a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Kebanyakan usia umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang lebih daripada itu. Artinya kalau kita sudah mendekati 60, apalagi sudah sampai, apalagi lebih, maka persiapannya harus sudah matang. Ya, karena sudah dekat kita dengan ajal. Nah, kata Nabi, orang yang panjang usianya wahasuna amaluhu, dan amalannya itu markotop, terbaik. Jadi usia panjang ini bukan hanya sekedar bangga-banggaan, tetapi kita isi dengan apa usia kita ini. Jadi kata Nabi, manusia terbaik dia yang punya usia panjang dan dia isi usianya dengan amal-amal kebaikan. Masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang soleh terdahulu menyambut bulan Ramadan, persiapannya itu kapan Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau kita ini alhamdulillah, yang penting sudah ada persiapan ya, meskipun seminggu. Kalau orang soleh terdahulu berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 6 bulan. Setengah tahun sebelum datang Ramadan mereka sudah persiapan. Bahkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya mengutip perkataan dari Mu'alla ibn Al-Fadl, kanu yad'una Allah sittata asyhur ayyuballighahum Ramadan. Yad'unahu sittata asyhur ayyataqabbala minhum. Masyaallah. Jadi orang-orang soleh terdahulu mereka berdoa jauh 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan
Ramadan. Dan setelah Ramadan berlalu, 6 bulan berikutnya mereka terus berdoa kepada Allah supaya amalan yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amalan yang aku kerjakan di bulan Ramadan. Ini doanya pendek. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa ya yang dibaca oleh orang-orang soleh terdahulu, bahkan jauh 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan Amr ibn Qais di bulan Sya'ban itu punya toko, beliau ini seorang pedagang pengusaha, tapi masuk bulan Sya'ban sudah ditutup tokonya. Ambil mushaf, fokus kepada mushaf. Di antara persiapannya menyambut Ramadan adalah di bulan Sya'ban sudah mulai banyak baca Al-Qur'an. Di sini Bapak Ibu sudah ada yang dibuka Qur'annya? Hah? Sudah? Apa masih berdebu di pojok lemari? Nah, jadi ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu bulan Sya'ban itu sudah persiapan. Nah, sudah dekat dengan Al-Qur'an dibuka. Jadi tokonya ditutup. Nah, kalau di sini gimana? Ada yang tokonya sudah ditutup? Malah tambah buka, diramein ya. Karena Ramadan mencari keuntungan duniawi. Harusnya kalau kita mencontoh orang soleh terdahulu, bulan Sya'ban sudah ditutup toko, sudah fokus Ramadan ibadah. 11 bulan kita sudah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fokuskan 1 bulan ini Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya persiapan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 46. Meskipun memang konteks ayat ini adalah tentang jihad, yang mana Allah menyindir orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu kalau ada seruan jihad, mereka itu leha-leha, tidak ada persiapan. Oleh karenanya disindir oleh Allah, walau aradul khuruja la'addu lahu udda. Kalau sekiranya mereka betul-betul ingin berjihad, keluar bersama engkau wahai Muhammad, maka tentu mereka akan persiapan. Tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Tetapi Allah benci kepada mereka orang-orang munafik sehingga Allah lemahkan semangat mereka dan Allah suruh mereka untuk tetap duduk di tempat duduknya. Artinya sudah tidak usah ikut berjihad. Nah, ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa sejatinya setiap ibadah itu butuh yang namanya apa? Persiapan, termasuk bulan Ramadan, karena di sana di bulan Ramadan banyak rangkaian ibadah yang akan kita jumpai. Di antaranya apa Bapak Ibu? Hah? Yang paling wajib apa di bulan Ramadan ibadahnya? Puasa. Terus di sana ada apa lagi? Tarawih. Ya. Terus ada tadarus, tilawah Quran. Terus ada apa lagi? Sedekah. Ada apa lagi? Etikaf dan yang lain-lainnya. Banyak ibadah di bulan Ramadan. Maka ini butuh yang namanya persiapan. Karena kalau orang tidak memiliki persiapan, pasti akan lemah semangatnya. Ya, dia akan putus di tengah jalan kalau tidak ada persiapan. Maka ini sangat penting sekali. Di antaranya, ya, di antara persiapan yang bisa kita lakukan untuk menjumpai Ramadan, yang pertama adalah banyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu, Bapak Ibu, sifatnya itu membuat kita malas. Jadi kapan kita banyak dosa, pasti kita akan malas sekali untuk ibadah. Rasanya berat untuk ibadah. Itu tanda sedang banyak dosa kita. Makanya Allah menyebut di dalam Al-Quran, dosa itu beban yang memberatkan punggung kita. Di dalam surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqa dodohrok. Kami angkat dosamu yang memberatkan punggungmu. Jadi dosa itu membawa beban bagi pemiliknya. Maka kita harus banyak beristighfar dan bertaubat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Nabi dalam sehari berapa banyak istighfarnya? Ada yang tahu? Dapat hadiah nanti dari Pak RT ya. Oh, Pak RT juga. Masya Allah. Berapa? Dalam sehari Nabi istighfar berapa kali Bapak Ibu? Padahal Nabi manusia paling mulia, tetapi tidak pernah meninggalkan istighfar. Dalam sehari sebanyak berapa? 100 kali. Masya Allah. Wa inilah astaghfirullah fi kulli yaum mi'ata marrah. Dan sungguh aku betul-betul beristighfar mohon ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Kalau Nabi manusia paling mulia masih beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka tentu kita lebih layak lagi untuk banyak beristighfar. Mulai dari sekarang, besok lebihin ya, jangan hanya 100. Kalau Nabi 100, kita tentu harus lebih banyak lagi ya. Dan rahasia istighfar diantaranya disebutkan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 52. Bahwa orang yang banyak istighfar akan diberikan kekuatan yang lebih. Masya Allah. Kekuatan yang ekstra. Allah SWT berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi nursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Allah mengisahkan tentang Nabi Hud yang berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Allah, istighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian sehingga bisa menumbuhkan kebun-kebun kalian dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kalian. Masya Allah. Jadi di antara buah istighfar apa? Menambah kekuatan kepada kita. Semakin semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kalau kaitannya dosa antara kita dengan Allah beres, istighfar taubat beres. Tetapi kalau kaitan dosanya antara kita dengan manusia, maka harus ada apa, Bapak Ibu? Minta maaf kita. Siapa yang merasa berbuat zalim ya kepada orang lain, segera minta maaf. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwasanya di musim-musim turunnya rahmat Allah dan magfirah Allah, ternyata ada orang-orang yang dia terhalangi mendapatkan magfirah dan rahmat dari Allah. Di antaranya adalah dua orang yang saling bermusuhan. Allah berfirman kepada para malaikatnya, anziru hadzaini hatta yastaliha. Tangguhkan amalan dua orang ini yang bermusuhan sampai keduanya berdamai. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya, Pak RT, BRT, aman ya warganya ya. Alhamdulillah. Dan kata Nabi SAW, la yahilu li muslim ayyahjura akhahu fawqa salas. Kalaupun misalkan ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, karena memang manusia tidak mungkin hidup selalu dalam keadaan damai tentram. Pasti ada gesekan. Namanya manusia. Ya. Entah itu karena ucapan atau tingkah laku dan lain sebagainya, pasti ada saja gesekan. Nah, tapi kata Nabi, tidak halal, haram hukumnya bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau mau musuhan sudah 3 hari saja. Ya. Kalau lebih dari 3 hari, ini haram hukumnya dalam Islam, tidak boleh. Dan tidak perlu gengsi-gengsian. Dia yang salah, dia dulu yang minta maaf. Tidak perlu. Kita yang datang lebih dulu. Karena kata Nabi, wa khairuhuma alladzi yabda bisalam. Orang yang lagi musuhan, yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengajak damai. Ketok pintunya, bawa hadiah. Assalamualaikum. Masya Allah. Maafin ya, saya punya salah kemarin. Ini ada hadiah. Masya Allah. Ini orang terbaik kata Nabi. Yang pertama kali mengajak damai. Ya. Masya Allah. Apalagi suami istri. Ada suami istri di sini yang diam-diaman. Tidak boleh. Biasanya ibu-ibu kayaknya ya, bapak-bapak ya.
Kalau ngambek kepada suami lebih dari 3 hari, ibu-ibu? Ada? Sebulan malah ya? Sehari semalam. Nah ini bahaya juga. Apalagi di bulan Ramadan kita banyak melakukan ibadah kan, diantaranya ibadah sholat, ya sholat tarawih, masya Allah luar biasa. Dan sholat-sholat yang lainnya dikerjakan di bulan Ramadan. Tetapi kata Nabi ada 3 golongan orang yang sholatnya bahkan sejengkal pun pahalanya tidak naik dari dirinya. Subhanallah. Jadi mandek pahalanya bahkan tidak naik sejengkal di atas kepalanya. Di antaranya adalah imro'atun batat wa zaujuha sakhit, yaitu seorang wanita, seorang istri yang dia tidur bermalam, suaminya dibiarkan dalam keadaan marah. Subhanallah. Nah biasanya gara-gara apa ibu-ibu marah? Kurang jatahnya. Uang jajannya kurang, jadi ngambek suaminya. Apa istrinya ngambek? Tapi tidak boleh yang seperti ini. Kata Nabi, kalau istri membuat marah suaminya, kemudian malam berlalu, belum ada kedamaian, maka si istri ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Makanya Nabi mengabarkan yang harusnya lebih dulu memulai merajuk, ya, itu adalah istri, bukan suami. Karena memang suami itu pemimpin rumah tangga, ada wibawa sebagai pemimpin rumah tangga, dan itu harus dijaga oleh seorang istri, dan istri harus mengerti hal itu. Saya ini adalah ya wanita, suami saya ini pemimpin saya. Makanya yang harus pertama kali mendatangi suami ya istri. Ya. Kita baca hadisnya makanya Bu ya, supaya ini jadi motivasi nih bagi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu jangan nunggu suami, karena suami ya begitu. Pemimpin rumah tangga harus ada wibawa di dalam rumah tangga. Jangan kemudian dibiarkan suami mengemis-ngemis minta maaf tuh di hadapan istri. Meskipun secara ini ya boleh-boleh saja, tetapi di kacamata Islam tidak seperti itu. Makanya Nabi menyampaikan hadisnya, nisa'u ahlil jannah, masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk ke dalam hadis ini. Kata Nabi, wanita-wanita ahli surga. Masya Allah. Mau tahu Bu sifat-sifatnya? Mau? Nah yang pertama kata Nabi, wanita ahli surga sifatnya al-wadud, sangat penyayang. Sayang betul sama suami. Masya Allah. Bapak-bapak merasa disayang gak sama istri? Jadi penyayang betul istri ini sama suaminya. Sama anak-anaknya luar biasa, sangat penyayang. Ini pertama, ciri-ciri wanita ahli surga kata Nabi. Yang kedua, al-walud, yang subur, banyak melahirkan anak, masya Allah. Ada yang sudah 10 anaknya di sini, Bapak Ibu. Jadi yang subur, ya. Ini diantara sifat wanita ahli surga, yaitu yang subur, yang melahirkan. Yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha, masya Allah, yang pandai merayu suami, yang selalu kembali kepada suami, masya Allah. Jadi suami itu menjadi tempat tumpuan untuk dia, bukan malah dijauhi, ngambeki, tidak, justru kembali kepada suami. Nah, kata Nabi, allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adzuqu ghamdon hatta tardo. Masya Allah. Ini sifat wanita ahli surga kata Nabi, ketika terjadi perselisihan di rumah tangga, entah siapapun yang salah, apakah suami, apakah istri, yang mendatangi terlebih dahulu siapa? Suami yang datang ke istri atau istri yang datang ke suami? Istri yang datang ke suami dengan mengulurkan tangannya, mengambil tangan suaminya. Kata Nabi apa? Wanita ini kemudian berkata kepada suaminya, la adzuqu ghamdon hatta tardo. Wahai suamiku tersayang, aku tidak akan bisa tidur lelap malam ini sampai engkau ridho kepadaku. Masya Allah. Inilah wanita ahli surga. Ada yang pernah seperti itu Bapak Ibu?
Bapak-bapak, tangannya ada yang pernah diraih oleh suaminya, oleh istrinya? Hah? Tidak sekedar diraih, langsung diseret ke kamar. Ya. Langsung dikasih jatah. Nah ini ibu-ibu ya. Ini bukan saya yang bicara ya, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita ahli surga sifatnya seperti itu. Jadi mendatangi suami, ambil tangan suami, wahai suamiku tersayang tercinta, aku tidak akan bisa tidur lelap malam ini sampai engkau ridho kepadaku. Jadi cari ridho suami. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah ilmu persiapannya. Alhamdulillah ya, kita diberi kemudahan oleh Allah mengadakan acara ini. Kita di sini bisa membekali diri dengan ilmu. Ya, di antaranya adalah ilmu tentang keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Tadi sudah kita sebutkan di antara rangkaian ibadah di bulan Ramadan adalah apa? Puasa. Masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat terdahulu agar kalian bertakwa. Dan juga puasa Ramadan ini termasuk apa? Bapak Ibu, rukun di dalam agama Islam. Nabi SAW menyebutkan bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Yang kedua, as-shalah, yaitu mengerjakan sholat. Yang ketiga, az-zakah, yaitu zakat. Yang keempat, saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Yang terakhir, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu pergi haji bagi yang mampu. Masya Allah. Jadi puasa Ramadan ini hukumnya wajib dan termasuk rukun di dalam agama Islam. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan hadis tentang beratnya siksa orang yang dengan sengaja dia meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Dia tidak sakit, tidak sedang safar, ya, dia masih memiliki kekuatan untuk puasa, tapi dengan sengaja dia berbuka, maka sangat besar siksaannya. Waliyadzubillah. Iya, silakan. Saya minum dulu nih ya. Bismillah. Ya. Masih tenang insya Allah. Mau langsung dipraktekin ya, Bu? Langsung dipraktekin. Iya. Tenang, nanti tadi kan ibu-ibu yang dapat motivasi, nanti bapak-bapak kita kasih motivasi juga. Insya Allah. Iya, tenang. Nah, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib dan termasuk rukun di dalam agama Islam. Sehingga apa? Hukumannya sangat berat bagi orang yang dengan sengaja dia meninggalkan puasa Ramadan, padahal tidak sedang sakit dan juga tidak sedang safar. Kalau wanita tidak sedang ada halangan, tetapi sengaja dia berbuka, maka sangat berat siksanya. Nabi SAW pernah bermimpi, kemudian dibawa oleh malaikat menaiki suatu bukit yang tinggi, kemudian di atas bukit Nabi mendengar jeritan suara. Kata Nabi SAW, ma hadhil aswat, suara apa ini? Kata malaikat, awa'u ahlin nar. Ini adalah suara jeritan penduduk neraka. Waliyadzubillah. Kemudian Nabi SAW melihat faida ana biqaumin mu'allikina bi'araqibihim musasyaqatun asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Waliyadzubillah. Kata Nabi SAW,
saya melihat di sana ada orang-orang yang sedang disiksa, mulutnya itu dirobek. Waliyadzubillah. Dan darah mengucur di seluruh tubuhnya. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat, siapa mereka? Kemudian kata malaikat, alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah yang dengan sengaja berbuka di waktu Ramadan. Artinya mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi taufik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan puasa ini sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanah bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin. Jadi amal perbuatan anak Adam, semua kebaikan yang dia lakukan itu akan kembali kepadanya. Artinya ada hitungan-hitungan pahalanya. Satu kebaikan yang dia lakukan ada hitungan pahalanya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Masya Allah. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu ibadah yang pahalanya tidak ada hitung-hitungannya. Karena kata Allah apa? Aku yang akan memberikan balasannya secara langsung. Masya Allah. Keren nggak Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu kerja yang langsung memberikan gajinya itu Bapak Prabowo? Gimana perasaannya? Langsung dari tangan ke tangan. Wah, itu suatu kehormatan yang besar. Nah, ini akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa nanti di akhirat. Langsung pahalanya diterima dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Subhanallah. Ini adalah keistimewaan yang sangat besar. Dan para ulama menjelaskan kenapa puasa ini sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu ibadah yang menunjukkan kualitas ikhlas yang besar dari seorang hamba. Subhanallah. Karena bisa saja sebetulnya Bapak Ibu kita ketika puasa ya kita menampilkan pura-pura sedang puasa. Kita bisa ngumpet ya kan di kamar atau di mana makan minum. Tetapi kita tidak lakukan itu. Karena apa? Itu menunjukkan keikhlasan dalam diri kita ketika menjalankan ibadah puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Subhanallah. Karena dia berpuasa itu ya dia rela meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah yang akan memberikan balasannya secara langsung. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa juga adalah merupakan ibadah yang dengannya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada syaratnya dua. Kata Nabi, man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena keimanan dan juga ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi syaratnya apa Bapak Ibu? Puasa, iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka kita terhalangi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman bahwa kita mengetahui puasa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun misalkan satu negara ini tidak ada yang berpuasa, kalau kita menjumpai Ramadan, maka kita puasa. Ini perintah Allah. Meskipun sekitar kita orang-orang tidak berpuasa, kita tetap berpuasa. Karena ini menunjukkan iman kita kepada Allah. Ini perintah Allah. Ya, tidak bisa dinegosiasi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhadapan dengan perintah Allah, maka kita kerjakan. Dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan upah ya dari orang lain ketika kita berpuasa, bukan mengharapkan pujian dari orang lain ketika kita berpuasa. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu ada adab-adabnya ya.
Jadi jangan sampai kita puasa itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Ini bahaya, ya. Jadi kalau kita puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, maka kita merugi. Kita tidak akan mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah betul-betul kita menjaga lisan kita ketika kita sedang berpuasa, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, di dalam rumah tangga apalagi mungkin ada perselisihan dan sebagainya. Kalau di bulan Ramadan sudah damai dan jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak baik, ya. Baik di rumah, di luar rumah dan dimanapun. Kata Nabi SAW, man lam yada qaula zur wal amila bihi wal jahla falaysa lillah haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jadi siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga dia mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, mengamalkan amalan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh kepada puasanya meskipun dia sudah berkorban meninggalkan makan dan minumnya. Waliyadzubillah. Jadi puasanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab lisannya yang tidak terjaga. Dan juga Nabi SAW bersabda, idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal. Dan kalau seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata yang kotor dan jangan berteriak-teriak, mencela, menghina orang lain. Wa inimru'un sabahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Dan kalau misalkan ada orang yang ngajak ribut, ya, ngajak berkelahi, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Subhanallah. Artinya kita harus menghargai diri kita ketika kita berpuasa, sudah bentengi diri kita dari segala bentuk perkelahian, perselisihan dan lain sebagainya. Ya, supaya puasa kita tidak rusak. Kemudian ada perkataan dari seorang sahabat Nabi SAW, yaitu namanya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadzib wal maharim. Kalau engkau berpuasa, maka ikut berpuasa juga matamu dan juga telingamu dan juga lisanmu. Masya Allah. Kira-kira ada atau tidak Bapak Ibu, dia puasa tapi matanya masih jelalatan, ada tidak? Mata keranjang, ya. Tidak boleh seperti ini, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, kita buka, ya, medsos, langsung yang nampak aurat wanita, misalkan bapak-bapak, ya. Nah, berarti matanya tidak ikut berpuasa, yang puasa cuma perut doang. Kata Jabir ibn Abdullah, kalau puasa mata juga ikut puasa. Tahan, jangan melihat ketika pergi ke kantor atau tempat kerja, di jalan melihat ada wanita, tahan, ya. Bahaya soalnya. Ikut puasa. Dan pendengaran juga ikut puasa. Jangan ngedengerin hal-hal yang buruk. Ya, kemudian lisan juga berpuasa. Jangan bicara yang kotor, yang jorok, menghina orang. Dan juga wada ada aljar, dan jangan menyakiti tetangga. Ya. Kalau lagi puasa, jangan suka nyakitin tetangga. Justru apa? Sebaliknya, nyenengin tetangga. Kalau masak sesuatu, lebihin, kasih tetangga. Terutama yang paling dekat pintunya. Ya, karena kata Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tetangga yang mana yang paling berhak untuk saya beri? Ini ada makanan lebih. Kemudian kata Nabi, yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Jadi itu dulu tetangga yang kita beri. Jangan sampai tetangga yang jauh kita peduliin. Misalkan ada di gang mana, kita jauh-jauh datengin. Tetangga setempat yang pintu rumahnya dekat dengan kita abaikan. Soulmate. Yang jauh soulmate. Yang dekat apa dong? Nah, justru kata Nabi, petunjuk Nabi yang diperhatikan itu tetangga dekat. Karena kalau kita pergi rumah kita, siapa yang ngejaga? Tetangga.
Bahkan Nabi itu sering diwasiati oleh malaikat Jibril. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarisu. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga agar aku berbuat baik betul kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka tetangga itu bisa mewarisi tetangga yang lainnya. Masya Allah. Menunjukkan bahwa besarnya hak tetangga harus diperhatikan. Dan Nabi pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, kalau kamu masak, banyakin kuahnya bagi tetanggamu. Subhanallah. Ya meskipun sekedar kuah doang, bagi, ya. Jadi ini luar biasa ya, kalau tetangga seperti ini nih harmonis insya Allah nih. Kalau dipraktekin ya petunjuk Nabi yang seperti ini. Jadi kalau punya apa-apa ya berlebih, bagi kepada tetangga. Tengok dulu yang paling dekat rumahnya dengan pintu rumah kita. Kita perhatikan. Ya, bahkan Nabi juga mengingatkan bahwasanya tidak akan masuk surga seseorang dia tidur dalam keadaan kenyang wa jaruhu ja'i, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Tuh, ini menunjukkan apa? Harus ada kepedulian di antara tetangga. Tengok tetangga, kalau misalkan jarang kelihatan, ini kemana ya ibu ini atau bapak ini, kemana ya kok nggak kelihatan? Diketok pintunya. Mungkin ada masalah apa? Pak, Bu, jarang kelihatan. Barangkali ada masalah apa ya? Apa yang bisa saya bantu? Masya Allah, luar biasa seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Ramadan selain ada puasa, ada apa lagi? Sholat tarawih. Di zaman Nabi sebetulnya sholat tarawih itu tidak diadakan secara berjamaah. Nabi berjamaah bersama para sahabat cuma 3 hari. Setelah itu Nabi tidak keluar dari rumahnya, tidak ke masjid. Sengaja. Apa alasannya ketika Nabi ditanya? Nabi kemudian bersabda, saya khawatir kalau tarawih itu diwajibkan atas kalian dan kalian akan tidak mampu. Subhanallah. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Jadi Nabi sengaja ya, di malam yang keempatnya Nabi berdiam diri di rumah. Tidak keluar, karena kalau Nabi keluar ke masjid, para sahabat ngikutin akan ikut sholat di belakang Nabi. Dan Nabi khawatir kalau nanti tarawih itu diwajibkan atas umat Islam dan nanti umat Islam banyak yang tidak mampu. Makanya sholat tarawih hukumnya apa Bapak Ibu? Sunnah. Tetapi bukan berarti kemudian diremehkan, sekedar sunnah. Tidak boleh seperti itu. Justru karena itu sunnah harus dikerjakan supaya dapat bonus tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian diadakan berjamaah itu ada di zaman siapa Bapak Ibu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena pada masa Umar, ketika Umar masuk masjid di malam Ramadan, ngelihat banyak sahabat-sahabat itu yang masing-masing sholatnya. Di pojok sana sholat tarawih, di pojok sana sholat tarawih. Dan ada yang mengadakan jamaah. Jadi masing-masing sholatnya. Kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu melihat, ini tidak bagus kalau seperti ini. Harus dikumpulkan kaum muslimin, kemudian dipimpin oleh satu imam. Dan ditunjuklah seorang sahabat yang namanya Ubay ibn Ka'ab. Pada zaman Umar ditunjuk untuk menjadi imam tarawih pada masa itu. Nah, kemudian tradisi ini terus berlangsung hingga sekarang. Alhamdulillah. Di Indonesia Masya Allah ya, setiap masjid ramai. Apalagi di malam pertama. Setelah itu mulai maju, tinggal satu sauf. Masya Allah. Yang rame ganti. Apa Bapak Ibu yang rame? Mall, pasar ya. Udah mulai sibuk belanja. Nah, Nabi menyebutkan man qoma Ramadan kalau tadi man soma, kalau ini man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan sholat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kata Nabi juga, man qoma ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Masya Allah. Siapa yang sholat tarawih ikut bersama
imam sampai selesai, maka dituliskan, dicatatkan baginya pahala seolah-olah dia menghabiskan seluruh malamnya untuk sholat. Masya Allah. Sholat tarawih berapa menit Bapak Ibu? Setengah jam lah ya, kurang lebih setengah jam. Nah, setengah jam kita sholat bersama imam, selesai beres, pahalanya dicatat di sisi Allah seakan-akan kita sholat semalam penuh. Masya Allah. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya apa? Sampai selesai bersama imam. Jangan baru 2 rakaat udah pulang. Ya. Tidak dapat keutamaan ini. Jadi sampai selesai bersama imam. Makanya butuh kesabaran. Ya. Di dalam menjalankan sholat tarawih. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa dilakukan amalan di bulan suci Ramadan adalah sedekah. Nah, sudah disiapin Bapak Ibu? Hah? Sudah disiapin anggarannya untuk sedekah di bulan Ramadan? Setiap hari kalau bisa ya. Karena kata Nabi SAW, tidaklah anak keturunan Adam masuk waktu pagi melainkan ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, hari ini siapa yang bersedekah, berikan ganti yang lebih baik. Kemudian malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, siapa hari ini tidak bersedekah, maka hancurkanlah dia. Subhanallah. Artinya susahkanlah hidupnya. Waliyadzubillah. Jadi orang yang bersedekah setiap hari, dia mendapatkan doa dari malaikat. Dan doa malaikat tentu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka makhluk mulia, tidak ada dosa. Maka kita harus menjadi bagian dari orang yang pertama yang didoakan oleh malaikat. Allahumma ati munfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi orang yang sedekah hari ini. Jadi setiap hari bersedekah. Dan Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Abbas, itu orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah ajwal bil khair minar rih al mursalah. Bahkan lebih hebat, lebih dermawan, melebihi angin yang berhembus. Masya Allah. Jadi diungkapkan Rasulullah itu kedermawanannya melebihi daripada angin yang berhembus. Angin berhembus itu sifatnya seperti apa Bapak Ibu? Hah? Cepat, ya kan? Dan menyebar. Nah, itulah kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat cepat sekali di dalam mendermakan kelebihan yang beliau punya. Langsung disebar. Jadi tidak ada orang-orang yang dibiarkan hidupnya susah. Subhanallah. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah di waktu sholat asar, ketika Nabi Assalamualaikum, langsung pulang ke rumah. Para sahabat pada masa itu heran. Ada apa ini Rasulullah? Ada masalah apa ini? Selesai sholat yang biasanya zikir, tiba-tiba Rasulullah langsung pulang ke rumah. Kemudian kembali lagi, ketika Rasulullah kembali ditanya, ya Rasulullah kenapa? Tadi engkau buru-buru. Kemudian kata Rasulullah SAW, saya ingat di rumah ada simpanan harta. Wa karihtu ayyabita fi baiti. Dan aku tidak suka harta itu bermalam di rumahku. Maka aku bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Ini Rasulullah luar biasa. Jadi tidak membiarkan ada yang tersimpan meskipun 1 malam di rumahnya. Kalau kita Bapak Ibu ada simpanan di rumah, siap dikeluarin. Jadi luar biasa. Jauh kita kalau ingin meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi seperti itu, tidak ada kelebihan apapun di rumah, melainkan langsung diberikan kepada orang lain. Tidak dibiarkan ada kelebihan harta yang bermalam 1 malam pun di rumah beliau. Subhanallah. Dan beliau ridho hidupnya apa adanya. Bahkan Urwah ya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah pernah menuturkan bahwasannya rumah tangga Nabi pernah mengalami 3 hilal
dapurnya tidak ada kompor yang menyala. Subhanallah. Artinya tidak ada makanan apapun untuk dimakan. Selama berapa? Tiga bulan. Nah, ibu-ibu pernah 3 bulan tidak diberi jatah jajan oleh suami? Tidak ya. Alhamdulillah. Berarti suaminya dermawan semua, masya Allah. Nah ini kenapa? Waduh, bapak-bapak diancam sama ibu-ibu. Kalau nggak ngasih uang jajan nggak dikasih jatah katanya. Jadi demikian keadaan rumah tangga Rasulullah dengan istrinya. Pernah 3 bulan tidak ada apa-apa yang dimakan. Karena memang Rasulullah ridho dengan kehidupan apa adanya. Karena lebih mementingkan kehidupan orang lain. Sangat penyayang kepada umatnya. Tidak mau ada umatnya yang susah. Sehingga Nabi selalu mengeluarkan hartanya untuk dibagikan kepada umatnya. Kemudian Aisyah ditanya apa yang dimakan oleh Nabi dalam 3 bulan itu. Hanya kurma dan air putih. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sedekah itu harus dengan yang terbaik. Ya. Di bulan Ramadan maka sedekahlah dengan yang terbaik. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Ubadah pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan, ya Rasulullah, ummi matat, afatasoddaqu anha. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal, telah wafat. Boleh enggak aku bersedekah atas nama ibuku? Masya Allah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasoddaq anha. Ya, bersedekahlah atas nama ibumu. Tapi perhatikan Sa'ad ibn Ubadah luar biasa. Karena dia ingin bersedekah untuk ibunya, dia bertanya kepada Rasulullah tentang sedekah apa yang paling terbaik. Karena dia ingin memberikan yang paling terbaik untuk ibunya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakiyul ma. Sedekah yang terbaik adalah memberi air minum. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu harus rebutan nih dari sekarang. Di masjid, kalau belum ada stok untuk berbuka air minum, nah sekarang langsung kirim ke sana. Tapi bukan berarti kemudian semuanya sedekahnya air. Pas buka nanti jamaah air semua, nggak ada makanan. Makanya kemudian para ulama menjabarkan hadis ini. Kenapa waktu itu Nabi menjawabnya air, bukan yang lain. Para ulama menyebutkan karena pada masa itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah air. Sehingga Nabi menjawabnya sedekah paling utama adalah air. Nah, kalau sekarang dikondisikan, kira-kira apa sedekah yang terbaik di masa sekarang ini? Hah? Apa, Bapak Ibu? Wah, ibu-ibu udah mulai menikmati santapan. Kira-kira sedekah terbaik apa? Kolak. Pokoknya intinya sedekah lah ya. Di bulan Ramadan, pokoknya sedekah, jangan berhenti setiap hari. Meskipun 5.000, 10.000 ya, berbagi. Taruh di masjid, beli 1 kardus, taruh. Atau beli cemilan, taruh ya. Supaya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini untuk bapak-bapak ya. Di dalam masalah sedekah ini harus betul-betul kita perhatikan. Jadi dalam bersedekah itu ada yang namanya skala prioritas. Jangan sampai ya bapak-bapak begitu peduli kepada orang yang jauh di luar sana. Dia bukan istrinya, ya. Dia bukan anaknya, bukan karib kerabatnya, tapi begitu diperhatikan. Diberi harta dan lain sebagainya. Padahal Nabi SAW memberikan petunjuk bahwa orang yang paling pertama berhak menerima harta kita adalah keluarga kita. Nah, seseorang pernah datang kepada Nabi SAW. Ya. Dia orang kaya dan ingin bersedekah. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, indi dinar, saya punya harta, saya pengen sedekah. Kemudian kata Nabi SAW, tasoddaq
ala nafsik. Gunakan untuk menafkahi dirimu sendiri. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya harta, maka boleh-boleh saja kita menggunakan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Jadi kebutuhan primer apa yang kita perlukan, maka kita penuhi terlebih dahulu. Jangan sampai kita terlalu Bapak Ibu, jor-joran kepada orang dengan harta kita, kemudian malah kita tidak menikmati sedikit pun dari harta itu. Jadi petunjuk dari Nabi, kita berhak untuk menikmati harta yang kita punya. Supaya apa? Supaya kita terjaga, tidak meminta dan mengemis kepada orang lain. Ya. Kemudian orang ini berkata lagi, ya Rasulullah, saya masih punya harta. Bagaimana ini? Kemudian kata Rasulullah SAW, tasoddaq ala ahlik. Maka kamu berikan kepada keluargamu. Ya. Nah, jadi bapak-bapak harus perhatikan keluarganya. Ya. Di bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, kalau ada rizki berlebih, maka dilebihkan. Berikan ya istrinya, anak-anaknya dari harta tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, ya, mengingatkan kepada para suami, pemimpin rumah tangga, kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyakut. Cukuplah seorang suami dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan keluarganya, tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya. Kalau misalkan nafkah, jadi nafkah itu Bapak Ibu ukurannya itu mengikuti uruf kebiasaan masyarakat sekitar. Kalau di Serang, kota Serang, kira-kira 50.000 cukup sehari, Ibu. 50.000 cukup enggak untuk belanja sehari? Kurang katanya. Enggak, kalau misalkan curhat ya. 100 cukup 100. Berarti kalau misalkan bulanan, misalkan 1 juta cukup? Enggak cukup, kurang. Ya. Berarti misalkan kalau di kota Serang 3 juta lah misalkan ya. Ibu-ibu harus mendapatkan jatah nafkah per bulannya 3 juta misalkan. Nah, maka diberikan jatah tersebut kepada ibu-ibu ya, kepada istri. Dan lebih baik lagi adalah dilebihkan. Jadi kewajibannya 3 juta memberikan nafkah, dilebihkan 1 juta, maka itu pahalanya sangat besar sekali. Ya. Atau misalkan kalau nafkahnya diberikan per hari, sehari kebutuhannya 100.000, tapi kita lebihkan misalkan 150 atau 200, maka ini pahalanya sangat besar ya bagi suami atau kepala rumah tangga. Jadi jangan sampai dibiarkan keluarganya dalam keadaan susah di rumah ya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada apa tadi yang disebut tadarus, ya, baca Al-Qur'an. Imam Syafi'i, ada yang tahu Bapak Ibu berapa kali dalam bulan Ramadan hatamnya? Ada yang tahu? Imam Syafi'i rahimahullah, dalam 1 Ramadan beliau menghatamkan sebanyak 60 kali hatam Quran. Masya Allah. Berarti sehari berapa kali Bapak Ibu? Kalau sebulan 60 kali, berarti dalam 1 hari berapa kali? 2. Masya Allah. Sehari 2 kali hatam. Itulah Imam Syafi'i. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Sebulan berapa kali? Setengah Quran, enggak hatam berarti. Paling tidak 1 lah ya. Targetin Ramadan tahun ini saya 1 kali hatam. Ya. Itu harus diprogram memang ya. Kita mungkin berpikir, oh kenapa ya Imam Syafi'i kok bisa seperti itu?
Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Hah? Logikanya seperti seorang pembalap. Coba misalkan motor yang biasa dipakai untuk balapan, kalau itu dipakai oleh pembalap melintasi Mandalika misalkan, kira-kira 3 menit, 5 menit bisa tidak? Bisa, kalau yang mengendarai pembalap. Kalau misalkan kita yang mengendarai, ngitari Mandalika kira-kira berapa menit? Bisa setengah jam, satu jam. Berarti bedanya apa Bapak Ibu? Kita dengan pembalap. Ya, karena pembalap dia sudah terbiasa, terlatih. Nah, demikian Imam Syafi'i kenapa bisa 60 kali hatam dalam satu Ramadan? Karena memang sudah terbiasa. Hubungan dengan Al-Qur'annya sebelum Ramadan sudah begitu kuat. Ya, koneksinya dengan Al-Qur'an begitu kuat sebelum Ramadan sehingga ketika masuk Ramadan tinggal menambah semangat bisa 60 kali dalam satu Ramadan. Kalau kita kan kebanyakan serba dadakan. Ya. 11 bulan gak pernah kita buka Al-Quran, Ramadan tiba-tiba buka. Wah, semangat di hari pertama, kedua, ketiga, berikutnya sudah tidak dibuka lagi, tutup. Nah. Dan Al-Quran dengan Ramadan ini sangat kuat sekali ya hubungannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Subhanallah. Dan Al-Quran ini ada dua ya, supaya Bapak Ibu tidak bingung. Karena di Al-Quran itu disebutkan turunnya di malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana Ustadz? Ada malam nuzul Quran 17 Ramadan. Sedangkan di Al-Quran inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ini bagaimana cara menggabungkannya? Para ulama menjelaskan bahwasannya Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ke langit dunia itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur itu di tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah itu ya jawabannya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di bulan Ramadan kegiatan yang kita lakukan secara rutin di waktu pagi. Apa Bapak Ibu? Makan sahur. Nah ini jangan ditinggalin Bapak Ibu ya, makan sahur. Ada yang puasanya tanpa sahur Bapak Ibu? Kesiangan. Kan sekarang sudah ada gadget ya, bisa dipasang alarmnya ya. Bunyi cuma matiin doang. Nah harus sahur ya, karena keutamanya sangat besar. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi bersahurlah karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Masya Allah ya. Jadi makanan berkah, makan sahur itu jangan ditinggalkan. Kemudian kata Nabi SAW, sahur ini kalau bisa jangan ditinggalkan sama sekali. Ya, berat mungkin kadang untuk bangun, paksain, ya, paksain, langsung bangun. Karena kata Nabi SAW, tasahharu, ya, bersahurlah, walau ayyajro'a ahadukum, ya, jur'atan min ma. Bersahurlah meskipun hanya menenggak 1 gelas air minum. Karena memang mood untuk makan itu tidak selalu enak ya Bapak Ibu ya. Apalagi bangun sahur kan, kadang ada rasa malas untuk makan, moodnya nggak ada. Tetapi kata Nabi paling tidak minum ya, supaya terhitung kita bersahur. Karena kata Nabi apa? Bersahurlah meskipun hanya dengan setenggak air minum. Kalau memang lagi malas. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna alal mutasahhirin. Mereka bersolawat
untuk orang-orang yang makan sahur. Masya Allah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang yang makan sahur. Biasanya yang bersolawat itu siapa? Kita, ya kan? Untuk siapa? Biasanya kita bersolawat untuk Nabi Muhammad. Tapi ini bayangkan, orang yang makan sahur mendapatkan keutamaan Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk dirinya. Untuk orang yang makan sahur. Solawat Allah maksudnya adalah Allah memberikan rahmatnya, cintanya kepada orang yang makan sahur. Dan solawat malaikat untuk orang yang makan sahur adalah bahwa para malaikat mendoakan ampunan untuk orang-orang yang makan sahur. Masya Allah. Jadi makan sahur itu sudah mah kita enak Bapak Ibu ya, makan. Bismillah, nyam, alhamdulillah. Ternyata ketika kita makan sahur kita mendapatkan solawat dari Allah dan para malaikatnya. Maka jangan tinggalkan makan sahur. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik makan sahur. Kira-kira apa Bapak Ibu? Makanan sahur paling terbaik apa? Hah? Nasi Padang. Ceplok telur. Kalau bisa ya. Kalau bisa di rumah itu ada kurma. Karena kata Nabi, nikmat sahuri at-tamru. Sebaik-baik makan sahur adalah kurma. Masya Allah. Dan dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan at-tamru barokah. Kurma itu adalah keberkahan. Masya Allah. Jadi kalau bisa di rumah stok kurma. Hah? Enggak hobi? Cobain. Ya. Ada, cari. Sekarang banyak ya, kita bisa beli online kurma. Ya, di toko-toko online. Atau kalau ada yang dekat di sini yang jualan, beli, ya. Oh, iya. Nah, kemudian berikutnya ya, yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Karena sudah malam juga ini. Yang terakhir yaitu Lailatul Qadar. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lailatul Qadar ini di surat Al-Qadar secara lengkap. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Artinya orang kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar, itu dia telah mendapatkan pahala yang lebih baik dari ibadah yang dia lakukan selama 83 tahun. Masya Allah. Sedangkan usia kita saja tidak sampai segitu. Ya, jadi manfaatkan. Bayangkan kalau misalkan kita sisa hidupnya misalkan 10 tahun lagi. Dan selama 10 tahun itu selalu kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kurang lebih selama 830 tahun kita dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan malam Lailatul Qadar itu. Dan adanya di mana Bapak Ibu? Hah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadar fil asril awahir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 terakhir. Kemudian di riwayat yang lain Nabi menyebutkan fil witri, yaitu di ganjil-ganjilnya. Dan ada sebagian sahabat yang menguatkan tentang malam Lailatul Qadar itu, mereka berpendapat adanya di 27 Ramadan. Ya. Meskipun ini hanya pendapat sebagian saja. Tetapi kalau kita hidupkan seluruhnya 10 malam terakhir Ramadan. Kalau tidak ya ganjil-ganjilnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih malam Lailatul Qadar? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hah? Yang dilakukan Nabi di 10 terakhir, amalan apa yang dilakukan oleh Nabi? Ada yang tahu? Hah? Iktikaf, Masya Allah. Jadi Nabi SAW
kana ya'taqifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi itu selalu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi itu berdiam di masjid selama 10 hari. Tidak keluar masjid kecuali untuk kebutuhan saja. Kalau kita bisa tidak Bapak Ibu? Hah? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa ya malamnya lah ya. Biasanya kita malamnya baru ke masjid. Kalau bisa dari maghrib sampai subuh, azan subuh. Ya, jadi bawa bekal sahurnya di masjid. Kalau nggak bisa juga ambil bagian malam. Nggak bisa juga mengikuti apa yang dinasihatkan Imam Syafi'i. Kalau sama sekali kita tidak bisa i'tikaf, maka jangan tinggalkan sholat maghrib, sholat isya berjamaah di masjid, dan sholat tarawih di masjid, dan jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid selama 10 hari terakhir Ramadan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ya. Dan Nabi SAW kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, nah ini bapak-bapak ya, kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, kata ya, sahabat Nabi, syadda mi'zarahu. Jadi Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan itu mengikat kuat tali sarungnya. Subhanallah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya Nabi itu menjauhi istrinya. Mengikat sarung, fokus untuk ibadah. Jangan sampai kebalikan Bapak-bapak ya. 10 terakhir Ramadan buka sarung. Nah, ini bahaya. Kalau mau buka sarung di 1 sampai 20 Ramadan, ayo dikencengi ya. Kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, ikat sarung kencang-kencang. Artinya sudah jangan mendatangi istri, fokus ibadah. Ya. Nah, ini juga ibu-ibu ngerti ya. Kalau 10 terakhir Ramadan suami enggak Noel-Noel, wah, mau fokus suami berarti ya. Dan kalau izinin ya, ke masjid insya Allah suaminya, enggak ke tempat lain ya. Mama izin aku mau i'tikaf, nah, husnudzon saja ya. Tapi jangan ngeluyur juga nanti bapak-bapak ya. Izinnya ke masjid i'tikaf, tahu-tahu pergi ke tempat lain. Nah ini bahaya. Jadi Nabi 10 terakhir Ramadan itu mengikat kenceng ikat sarungnya, artinya tidak mendatangi istrinya dan fokus ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi mengajak keluarganya juga untuk ikut ibadah i'tikaf di masjid. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ini potret rumah tangga yang luar biasa, saling tolong menolong dalam ibadah. Suami ngajak istri, ngajak anak, ayo mama, anak-anak i'tikaf di masjid. Masya Allah. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malamnya ya, 1 malam penuh dihidupkan dengan ibadah. Masya Allah. Bukan i'tikaf malah apa Bapak Ibu, pindah tidur doang. Ada yang seperti itu, dari rumah ke masjid mau i'tikaf, bawaannya sudah mencurigakan, bantal yang dibawa sama selimut, bukannya Al-Quran atau tasbih untuk zikir ya, malah bantal sama selimut. I'tikafnya cuma tidur. Nah, nanti kalau dapat malam Lailatul Qadar, dia dianggap tidur selama 83 tahun. Nah, bukan dianggap ibadah 83 tahun, tapi dianggap tidur selama itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali apa yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya ya, sehingga itu menjadi tabungan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti menghadap Allah, kita mendapatkan kebahagiaan karena ibadah kita selama bulan Ramadan. Demikian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.